Panas. Nikita Mirzani tantang duel Najwa Shihab. Ayo, pegang siapa? Bahkan sampai Mbak Nana, begitu ya Najwa Shihab biasa dipanggil, juga sudah disentil oleh artis heboh Nikita Mirzani. Si Nyai ya. Gak cuma Nikita, ada komunitas yang namanya Sahabat Polisi Indonesia juga udah langsung memberikan reaksi lumayan keras ke Najwa Shihab. Kemana Nana? Apakah sedang mempersiapkan counter mautnya? Kalian itu mau tim gue kek, mau timnya Najwa kek, terserah. Tidak ada yang memaksa kalian untuk menjadi tim gue juga. Gue gak butuh tim. Punya tim itu ribet, apalagi timnya gak punya pendirian. Gue sukanya punya tim itu yang smart, yang bisa menerima segala omongan-omongan yang benar, bukan omongan-omongan provokator atau provokasi yang bisa menghancurkan negara Indonesia ini. Udah mah negara Indonesia bobrok, mau dibobrokin juga. Sejauh ini di depan publik, Najwa memang tak pernah mengkritik Anies Baswedan. Padahal banyak kasus menyangkut Anies yang memicu kontroversi. Bagi Nikita dan sebagian kalangan, ini mungkin menimbulkan pertanyaan. Mengingat Najwa selama ini mengesankan selalu tampil kritis. Namun berbagai serangan Nikita tidak ditanggapi oleh Najwa. Buat publik, perseteruan ini memiliki arti penting. Kritik Najwa terhadap polisi adalah hal biasa dalam demokrasi. Tapi kalau dia memang jurnalis kritis, Najwa sebaiknya tidak pilih-pilih. Aksi Nikita Mirzani yang berani menyerang bahkan mengkritik habis-habisan Najwa Shihab belakangan ini ramai menjadi perbincangan. Tudingan miring terus dilontarkan oleh Nikita Mirzani ke Najwa Shihab, mulai dari isu perselingkuhan hingga sakit hati karena tidak menjadi menteri. Karena itulah, Nikita Mirzani mengatakan Najwa Shihab seolah selalu menyerang kabinet Presiden Jokowi karena sakit hati, keinginannya tidak tercapai. Nikita Mirzani pun menyebut Najwa Shihab terlalu haus dengan jabatan, sehingga ia pun memberi semangat agar keinginannya menjadi menteri tercapai di masa mendatang. Namun, Najwa Shihab hingga kini terlihat ogah meladeni nyinyiran Nikita Mirzani. Warganet juga menyarankan Najwa agar tak merespon Nikita karena dinilai pansos. Namun tak sedikit warganet yang menantang agar Nikita Mirzani bertemu langsung dengan Najwa untuk menyampaikan pendapatnya. Hal itu langsung ditanggapi oleh janda 3 anak itu. Saat melakukan siaran langsung di Instagram baru-baru ini, Nikita pun merasa dirinya tak takut sama sekali dan bersedia untuk bertemu dengan Najwa Shihab. Namun, ia mempertanyakan apakah Mbak Nana siap bertemu dengannya, sebab sadar dirinya suka membuat kegaduhan. Nikita pun tampak tak pernah puas untuk mengumbar keburukan Najwa Shihab menurut dirinya. Bahkan, dengan lantang artis kontroversial itu menyebut Najwa dengan juru bicara kadrun atau kadal gurun. Nikita Mirzani juga berpendapat bahwa Najwa Shihab cukup menjadi pembawa acara berita saja. Tak hanya itu, ia juga menyinggung Najwa adalah pembawa acara yang gagal mewawancarai Kapolri Listio Sigit Prabowo. Bahkan di postingan lainnya, Nikita Mirzani masih memberikan sindiran pedas kepada Najwa Shihab. Ia menilai Najwa Shihab tak memiliki pendirian, lantaran hanya ikut-ikutan saja mengomentari kinerja institusi kepolisian. Sebagai contoh, Nikita menyebut Najwa Shihab hanya bersuara ketika kasus Ferdy Sambo sudah viral. Nikita mengatakan, jika keberanian Najwa Shihab dalam speak up terkait permasalahan yang ada belum seberani dirinya. Pasalnya, ia menilai Najwa Shihab memukul rata semua anggota Polri yang hidup dengan kemewahan. Dikatakan Nikita, pernyataan Najwa Shihab mengkritik Polri itu sama saja seperti memprovokasi masyarakat Indonesia untuk membenci institusi tersebut. Mirip banget dengan kritikan ala-ala orang yang tidak terpelajar dan bersembunyi di balik candaan. Dia didukung oleh banyak sosialisasi warrior yang mempunyai pikiran sampah seperti dia juga. Satu kasus Ferdy Sambo dijadikan generalisasi untuk mengkritik seluruh institusi kepolisian. Najwa Shihab adalah sosok yang ternyata 11-12 pemikirannya dengan para oposan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari orang ini, dan malahan mendapatkan cibiran keras dari rakyat Indonesia. Jadi akhir kata, kita bisa belajar bahwa nggak semua orang yang kelihatan pintar, ternyata pintar. Justru kebanyakan orang yang kelihatan pintar malah sebenarnya bego seperti dia dan Anies Baswedan. Saya makin curiga bahwa banyak banget orang yang berhasil dibego-begoin oleh Anies Baswedan dan Najwa Shihab tentunya. Makanya nggak heran kalau netizen menantang Najwa untuk tinggal di pedalaman bareng polisi yang masih hidup pas-pasan supaya nggak berat sebelah dan timpang melihat polisinya. Jangan cuma lihat polisi di ibu kota yang gemuk-gemuk dan buncit itu. Terlebih buncitnya macam Anies yang entah isinya dari hasil ngapain aja dengan uang rakyat DKI Jakarta.
Yang sampai sekarang Mbak Nana, sapaan akrabnya, masih gak berani untuk membongkar atau hanya sekedar menyentil kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta tersebut. Jadi, bagaimana menurut Anda? Bobroknya rezim mangkrak. KPK bongkar lagi kasus korupsi di era SBY. Dana 116,8 miliar rupiah untuk pedagang kecil melayang. Ambyar. KPK ungkap korupsi senilai 116,8 miliar rupiah yang diselewengkan di era SBY untuk pembangunan mal di Bandung. Dana untuk 1.000 pedagang kecil ludes. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan bahwa pihaknya telah meringkus 4 tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah LPDB KUMKM di tahun 2012 sampai 2013. Kata Nurul Gufron, pihaknya membongkar kasus tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana LPDB KUMKM di Provinsi Jawa Barat. Dalam kasus korupsi yang rugikan negara senilai 116,8 miliar rupiah ini, KPK tangkap dan tetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yaitu KD, Direktur LPDB KUMKM 2010-2017, DK, Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati Jabar, DW, Sekretaris 2 Koperasi Pancawati 5 Jabar, dan SK, Dir PTPN Jabar. Saat ini keempatnya ditahan dalam rangka penyidikan. Modus dari korupsi tersebut ialah menyelewengkan dana untuk pedagang kecil dalam rangka pembangunan mal. Di mana di tahun 2012, Direktur PTPN Jabar inisial SK menemui Direktur LPDB KUMKM inisial KD untuk menawarkan pembangunan mal Bandung Timur Plaza yang belum selesai 100%. SK meminta KD untuk membantu pembangunan mal tersebut dan memfasilitasi menggunakan dana LPDB KUMKM. Kemudian KD menyetujui permintaan SK untuk mendanai pembangunan mal tersebut. Lalu KD meminta SK agar menemui DK sebagai Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati, Kopanti, Jabar. Ormas tersebut dilibatkan dalam mengkondisikan pengajuan dana pinjaman. Ormas PKL Pancawati Jabar diminta untuk mengajukan pendanaan memakai program yang dimiliki LPDB KUMKM. Mereka diminta mengajukan peminjaman dana senilai 90 miliar rupiah ke LPDB untuk membeli kios Mall Bandung Timur Plaza atas nama 1.000 pelaku UMKM. Namun, data 1.000 pelaku UMKM yang dilampirkan untuk pengajuan dana LPDB diduga palsu dan fiktif. Agar penyaluran dana bergulir dan terrealisasi, KD membuat surat kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa ikuti manajemen resiko sebagai persyaratan pencairan dana. Korupsi tersebut berlangsung pada periode 2012 hingga 2013. Selama periode tersebut disalurkan pinjaman dana bergulir kepada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar 116,8 miliar rupiah dengan jangka waktu pengembalian 8 tahun. Uang senilai 116,8 miliar rupiah di-auto debit melalui rekening Kopanti Jabar dan dikirim ke SK senilai 98,7 miliar rupiah. Dari pencairan dana fiktif ini diduga KD menerima aliran dana senilai 13,8 miliar rupiah. Selain itu, pengurus Kopanti Jabar, DK dan DW juga diduga turut nikmati fasilitas mobil dan rumah dari Kopanti Jabar. Buset, lingkaran setan. Korupsi era SBY lagi-lagi dibongkar habis rezim Jokowi. Seusai kasus mega korupsi anak emasnya diusut tuntas kejaksaan, ini kok malah pejabat teras di bawah kekuasaan SBY ikutan diciduk KPK. Makin paranoid nggak tuh si Pepo? Dinasti Cikeas yang digadang-gadang sebagai rezim mangkrak jadi nambah gelar rezim korupsi gede-gedean. Memang 10 tahun memegang kemudi Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dinilai lebih banyak gagal dibandingkan Jokowi yang belum sampai 8 tahun mengambil alih kemudi. Jika Jokowi bergerak menggempur APBN untuk pembangunan yang masif, SBY dan koleganya bergerak menjadikan APBN sebagai bancakan korupsi. Sayangnya, pelopor anti korupsi yang ia gaungkan sampai dibuatkan iklan, katakan tidak pada korupsi, adalah mitos klan Cikeas. Faktanya, terlihat jelas sikap ambigu partainya Pak Mantan dan jejak digital internet yang tak terbantahkan. Tinggal googling saja dan fakta-fakta muncul di depan mata kita. Bahkan kini, kasus demi kasus korupsi di eranya mampu dibongkar rezim Jokowi lewat lembaga pemberantasan korupsi maupun lembaga penegak hukum lainnya. Tentu, SBY dan partainya tak akan mampu mencuci tinta yang telah digoreskan semasa ia berkuasa. Jika SBY mengira mengubur bangkai dapat menyamarkan baunya, tentu ia salah kira.
Sebab ketika semesta sudah berbicara, SBY pun tak bisa apa-apa. Bagaimana menurut Anda?